Untuk cara pembuatannya, silakan kalian masak 1 bungkus Nutrijel melon yang dicampur dengan 4 sendok makan gula pasir dan air sebanyak 400 ml. Tambahkan sedikit pewarna makanan biar warnanya lebih menarik. Kemudian bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya. Lalu masukkan fruit acid yang ada di belakang kemasan Nutrijel. Nah, fungsi dari fruit acid ini adalah untuk menambah cita rasa puding sehingga nanti rasa pudingnya ini mirip seperti rasa buah yang asli. Aduk-aduk sampai fruit acidnya larut merata ke seluruh cairan puding. Setelah itu, lalu tuangkan cairan puding ini ke atas nampan dan diamkan beberapa saat sampai pudingnya dingin. Setelah pudingnya dingin, lalu kalian bisa memotongnya kecil-kecil menjadi bentuk dadu. Selanjutnya, kalian masak kembali 2 saset Nutrijel plain yang dicampur dengan 10 sendok makan gula pasir dan air sebanyak 900 ml. Tambahkan juga 3 saset susu kental manis ke dalam cairan puding ini. Setelah itu, nyalakan apinya. Lalu bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya. Lalu kita mulai proses pencetakannya. Siapkan terlebih dahulu cupnya, lalu kita isi cupnya dengan irisan puding yang sudah kita potong dadu tadi. Nah, tiap-tiap cup kita isi dengan 1 sendok potongan dadu ya bun. Bila sudah, lalu kita tuangkan cairan puding susunya ke dalam cup yang sudah terisi dengan potongan dadu tadi. Setelah itu, aduk-aduk agar puding dadunya tidak berkumpul di bagian bawah. Nah, untuk sisa puding susunya ini bisa kalian tambahkan dengan 1 saset pop es rasa melon. Setelah itu, bisa kalian panaskan kembali sampai bubuk pop esnya ini larut ke dalam cairan puding. Bila sudah, lalu kalian tuangkan cairan pudingnya ini ke atas puding yang sudah mulai mengeras. Setelah semua selesai, lalu kalian diamkan beberapa saat sampai dingin. Nah, untuk satu resep ini bisa menghasilkan 25 cup ya bun. Dan untuk harga jualnya bisa kalian jual seharga Rp2.000 saja. Siapkan 1 saset Nutrijel mangga. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk sebentar agar bahan-bahan ini tidak menggumpal saat dikasih cairan. Bila sudah, lalu tambahkan 400 ml air. Setelah itu, nyalakan apinya, lalu bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Setelah mendidih, kemudian matikan apinya, lalu tambahkan fruit acid yang ada di belakang kemasan Nutrijel. Nah, fungsi dari fruit acid ini adalah untuk menambah cita rasa puding sehingga nanti rasa pudingnya mirip seperti rasa buah yang asli. Aduk-aduk agar fruit acidnya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu kita tuangkan cairan puding ini ke dalam wadah dan diamkan beberapa saat sampai dingin. Setelah cairan pudingnya sudah berubah menjadi jelly, lalu kita iris kecil-kecil menjadi bentuk dadu. Nah, setelah selesai diiris, jadinya seperti ini ya guys. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan 2 saset Nutrijel plain. Tambahkan gula pasir sebanyak 10 sendok makan. Dan juga air sebanyak 850 ml.
Setelah itu nyalakan apinya, lalu bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya. Kemudian kita tambahkan dengan 3 saset susu kental manis. Kalau mau lebih juga boleh banget, tapi kalau menurutku segini aja udah cukup. Setelah itu, aduk-aduk kembali supaya susunya larut merata ke seluruh cairan puding. Untuk langkah selanjutnya, kita mulai proses pencetakannya. Siapkan terlebih dulu cupnya, lalu isi cup tersebut dengan puding yang sudah kita iris dadu tadi. Setelah terisi semua, lalu kita tuangkan puding susunya ke dalam cup yang sudah terisi dengan potongan jelly tersebut. Bila sudah, lalu aduk-aduk supaya jelinya ini tidak berkumpul menjadi satu di bagian bawah. Nah, untuk sisa puding susunya ini kita tambahkan dengan 1 saset pop es rasa mangga. Setelah itu, kita panaskan kembali sampai bubuk pop esnya ini larut merata ke dalam cairan puding. Bila sudah, lalu kita tuangkan cairan puding ini ke atas lapisan puding susunya. Nah, untuk satu resep ini bisa menghasilkan 22 cup dan bisa kalian jual seharga Rp2.000. Setelah semua selesai, lalu kita diamkan beberapa saat sampai puding susunya ini dingin. Untuk cara pembuatannya yaitu dengan cara mencampurkan 1 saset bubuk agar-agar dan 1 saset bubuk Nutrijel Blend yang dicampur dengan 10 sendok makan gula pasir dan air sebanyak 1300 ml. Kemudian bahan-bahan ini kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, lalu kita ambil 300 ml puding cairnya, lalu kita tambahkan 1 saset susu kental manis dan juga sedikit pewarna makanan. Bila pewarna makanannya sudah larut merata, lalu cetak ke dalam cetakan mawar yang ukuran kecil. Setelah semua cetakan terisi, lalu kita diamkan beberapa saat sampai dingin. Bila puding mawarnya sudah dingin, lalu kita keluarkan lagi dari dalam cetakan. Setelah itu, letakkan puding mawarnya ini ke dalam cetakan yang kedua, yaitu cetakan bentuk bunga jasmine yang sudah terisi dengan puding bening. Nah, saat meletakkannya pun, posisi puding mawarnya ini harus diletakkan pas di tengah-tengah cetakan dan dalam posisi bunganya ini menghadap ke bawah. Nah, untuk sisa puding beningnya ini bisa kalian tambahkan dengan 1 saset susu kental manis, lalu panaskan kembali sampai benar-benar mendidih. Bila sudah mendidih, lalu tuangkan puding susunya ini ke dalam cetakan dalam keadaan masih benar-benar panas, agar jarak antar lapisan pudingnya ini benar-benar menempel secara maksimal. Bila pudingnya sudah dingin, lalu kita keluarkan pudingnya ini dari dalam cetakan. Nah, puding yang cantik dan menarik ini akan tetap laris dan banyak peminatnya di tahun 2024. Siapkan 1 saset Nutrijel kelapa muda, tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan air sebanyak 500 ml. Setelah itu, tambahkan juga 1 saset susu kental manis.
Atau bisa juga diganti dengan 1 saset santan kara kemasan 65 ml supaya nanti rasa kelapa mudanya semakin gurih. Bila sudah, lalu bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya. Lalu cairan puding ini kita tuangkan ke dalam wadah dan diamkan beberapa saat sampai dingin. Nah, setelah dingin dan mengeras, lalu kita serut puding kelapa muda ini menggunakan serutan kelapa muda seperti ini. Kerok tipis-tipis aja supaya hasilnya nanti jadi banyak. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan cupnya terlebih dahulu. Setelah itu, isi masing-masing cup tersebut dengan 1 sendok puding kelapa muda yang sudah kita serut tadi. Nah, kira-kira sebanyak ini ya bun. Kalau misal ada yang kurang atau kebanyakan, nanti bisa ditambah atau dikurangi lagi. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan 2 saset Nutrijel melon. Kemudian, tambahkan dengan gula pasir sebanyak 10 sendok makan. Setelah itu, aduk-aduk sebentar agar bahan-bahan ini tidak menggumpal saat dikasih cairan. Bila sudah, lalu tambahkan dengan air sebanyak 900 ml. Setelah itu, nyalakan apinya. Kemudian, bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk. Setelah mendidih, matikan apinya, lalu tambahkan dengan fluid acid yang ada di belakang kemasan Nutrijel. Nah, fungsi dari fluid acid ini adalah untuk menambah cita rasa puding supaya rasa pudingnya nanti mirip seperti rasa buah yang asli. Bila sudah, lalu kita tuangkan cairan puding melon ini ke dalam cup yang sudah terisi dengan puding kelapa mudanya. Aduk-aduk supaya puding kelapa mudanya menyebar dan tidak berkumpul menjadi satu di bagian bawah. Ulangi terus sampai semua selesai ya bun. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 27 cup ya bun. Nah, puding yang rasanya perpaduan antara melon dan kelapa muda ini bisa bunda coba untuk dijadikan ide jualan di tahun 2024 ini. Dan untuk harga jualnya, bisa kalian patok seharga Rp2.000 saja atau menyesuaikan saja dengan harga bahan baku yang ada di daerah kalian masing-masing. Setelah selesai, lalu kita diamkan beberapa saat sampai pudingnya ini dingin. Oke guys, untuk puding yang pernah viral di tahun 2023 dan akan tetap laris di tahun 2024 berikutnya adalah puding susu cappuccino cincau. Nah, puding yang rasanya perpaduan dari kopi dan cincau ini bisa kalian buat dengan memasak puding cincaunya terlebih dahulu ya guys. Setelah mendidih, lalu kita tuangkan cairan puding ini ke dalam wadah dan diamkan beberapa saat sampai pudingnya dingin. Setelah pudingnya mengeras, lalu kita potong kecil-kecil menjadi bentuk dadu. Untuk langkah selanjutnya, kita masak 2 saset Nutrijel plain yang dicampur dengan 10 sendok makan gula pasir dan air sebanyak 900 ml. Setelah itu, tambahkan juga 2 saset SKM ya guys. Setelah mendidih, lalu kita tuangkan cairan puding susu ini ke dalam cup yang sudah terisi dengan potongan cincaunya.
Nah, untuk sisa cairan puding susunya ini, bila sudah mengeras, bisa kalian panaskan kembali. Kemudian kita tambahkan 2 saset kopi good day cappuccino ke dalam sisa cairan puding susu ini ya guys. Aduk-aduk supaya bubuk kopinya larut merata ke seluruh cairan puding. Setelah itu, kita tuangkan ke dalam cup yang sudah terisi dengan puding cincau susunya. Nah, puding yang enak banget ini akan tetap laris dan banyak diminati oleh para pecinta puding di tahun 2024 nanti. Setelah selesai, lalu diamkan beberapa saat sampai dingin.